Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Feby Ontirna Limbong dengan NIM 1213311164. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai micro teaching sebagai perwujudan untuk proyek mata kuliah bahasa Inggris yang dibimbing oleh Bapak Dodi F. Pandimum, SPD, MPD. Berikut saya akan berikan sedikit penjelasan mengenai micro teaching. Micro teaching merupakan sebuah pembelajaran menggunakan salah satu pendekatan atau cara dalam melatih penampilan mengajar yang dilakukan dengan cara mikro atau disederhanakan. Tujuan secara umum dari micro teaching ini ialah untuk meningkatkan kemampuan dalam proses pembelajaran atau kemampuan profesional seorang calon guru untuk meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan di dalam berbagai keterampilan yang lebih spesifik. Di sini akan saya menjelaskan 8 keterampilan dalam mengajar, yaitu ada yang pertama, satu, keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya ini adalah keterampilan seorang guru untuk mengadakan tanya jawab sebagai umpan balik proses pembelajaran yang dilakukan. Keterampilan ini wajib dimiliki oleh semua guru, baik guru pemula maupun guru profesional. Yang kedua, yaitu ada keterampilan memberikan penguatan. Keterampilan penguatan ini adalah keterampilan seorang guru dalam mempertahankan kemungkinan berulangnya suatu perilaku peserta didik. Artinya, guru bisa membuat peserta didik konsisten dalam melakukan sesuatu. Keterampilan penguatan bisa dilakukan secara verbal maupun non-verbal. Penguatan verbal adalah penguatan yang dilakukan secara lisan. Kalau non-verbal itu secara non lisan ataupun tulisan. Yang ketiga adalah keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran harus dilakukan secara sistematis agar peserta didik bisa antusias sebelum pembelajaran dimulai dan berkesan setelah pembelajaran usai. Adapun penjelasan keterampilan membuka dan menutup pembelajaran adalah seberikut. Yang pertama adalah A. Keterampilan membuka pelajaran. Keterampilan membuka pembelajaran adalah keterampilan yang dibutuhkan untuk mengondisikan peserta didik agar mereka bisa fokus dengan materi yang akan dipelajari. Contoh keterampilan membuka pembelajaran ialah dengan menghubungkan antara materi yang akan dipelajari dengan materi sebelumnya atau membuat apresiasi berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Yang B yaitu keterampilan menutup pembelajaran. Sama halnya dengan membuka, menutup pembelajaran juga membutuhkan keterampilan. Penutupan pembelajaran tidak bisa dilakukan secara terburu-buru, melainkan dikondisikan terlebih dahulu, misalnya didahului dengan merangkum dan dilanjutkan dengan berdoa. Yang keempat adalah keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas merupakan tugas wajib bagi setiap seorang guru. Kondusif tidaknya proses pembelajaran ditentukan dengan bagaimana cara guru tersebut mengelola kelas tersebut. Itulah mengapa untuk mengelola kelas dibutuhkan suatu keterampilan. Keterampilan mengelola kelas adalah kemampuan seorang guru untuk mengondisikan kelas sedemikian sehingga proses pembelajaran bisa berjalan secara optimal. Adapun contoh keterampilan mengelola kelas adalah saat ada sebagian peserta didik membuat onar di tengah pembelajaran, guru harus memberikan pengertian pada peserta didik yang onar tersebut agar pembelajaran bisa berjalan lancar kembali. Yang kelima adalah keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Kondisi kelas yang terkadang tidak kondusif membuat guru berpikir lebih ekstra. Bagaimana cara mengembalikan kelas agar lebih kondusif? Tak jarang bapak atau ibu guru mengubah haluan dengan membentuk kelompok kecil dalam kelas. Masing-masing kelompok beranggotakan peserta didik yang kemampuan kognitifnya sepadan. Nantinya bapak atau ibu guru akan mendatangi tiap kelompok untuk memberikan bimbingan terkait materi yang akan dipelajari. Keterampilan guru seperti ini disebut sebagai keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Yang keenam ada keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi adalah keterampilan guru dalam mengajar dengan berbagai variasi untuk menarik perhatian peserta didik. Keterampilan variasi ini berkaitan dengan kreativitas guru dalam mengajar. Contoh keterampilan mengadakan variasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, saat mengajar materi sel, bapak atau ibu guru menyuguhkan video tentang proses pembelajaran metabolisme yang terjadi di dalam sel. Yang kedua, contohnya saat mengajar materi tentang rangka manusia, bapak atau ibu guru membawa alat peraga berupa model kerangka. Dan yang ketujuh ada keterampilan menjelaskan. Keterampilan mengajar adalah keterampilan seorang guru untuk menyampaikan materi pada peserta didik. Melalui penjelasan guru lah, peserta didik akan mendapatkan pengetahuan baru tentang materi yang sedang dipelajari.
Keterampilan menjelaskan terdiri dari dua komponen, yaitu merencanakan dan penyajian. Merencanakan yaitu menganalisis terhadap hukum-hukum yang digunakan pada materi. Penyajian yaitu bagaimana cara guru menyampaikan materi pada peserta didik. Yang ke-8 ataupun terakhir, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah keterampilan guru dalam memberikan bimbingan pada kelompok kecil. Adanya kelompok kecil ini memungkinkan peserta didik untuk berpikir, berinteraksi sosial, sampai menarik kesimpulan. Adapun contoh keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil ini adalah Bapak atau Ibu guru mendatangi setiap kelompok diskusi, lalu memberikan arahan tentang materi atau permasalahan yang sedang didiskusikan. Arahan Bapak atau Ibu guru dengan teori yang ada nantinya bisa membantu siswa dalam menganalisis masalah hingga diperoleh kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, jelas bahwa keterampilan dalam mengajar wajib dimiliki oleh setiap guru. Dengan adanya keterampilan mengajar, peserta didik diharapkan bisa lebih antusias dan semangat setiap kali memasuki kelas untuk belajar. Keterampilan dasar ini bisa diterapkan secara optimal apabila ada kerjasama dari seluruh warga di lingkungan sekolah. Demikian yang bisa saya jelaskan mengenai micro teaching. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Sekian dan terima kasih.